Geger dunia sepak bola. Kemenangan Australia atas Jepang mendadak dibatalkan FIFA karena mainkan pemain ilegal. Nama Cameron Burgess jadi sorotan. Klasemen grup C langsung diubah. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini terbuka lebar. Asal bisa kalahkan Jepang, Garuda langsung terbang ke Amerika. Reaksi mengejutkan. Erick Thohir yang langsung sujud syukur dan serukan pesan haru untuk seluruh rakyat Indonesia. Berikut fakta lengkapnya. Mengejutkan, Presiden RI Prabowo Subianto turun langsung, beri pesan khusus untuk skuad timnas Indonesia jelang laga pamungkas lawan Jepang. Kalimat singkat penuh makna. Ini bikin pemain dan ofisial terdiam dan merinding. Apa isi wejangan sang jenderal yang buat ruang ganti timnas Henning? Saksikan momen penuh semangat dan haru jelang laga. Lebih hebat dari yang dia bayangkan. Keisuke Honda tak bisa sembunyikan kekagumannya setelah menyaksikan langsung permainan mentereng timnas Indonesia. Mantan bintang AC Milan itu tertegun dan sampaikan harapan mengejutkan. Mereka pantas main di Piala Dunia 2026. Apa yang dilihat Honda hingga bikin dunia terpukau? Simak reaksi penuhnya sekarang sebelum terlambat. Egy Maulana Fikri bicara lantang di hadapan media Jepang. Meski tuan rumah dikabarkan turunkan tim pelapis bintang timnas Indonesia, ini tak gentar sedikit pun. Bahkan tegaskan misi besar Garuda datang bukan untuk liburan, tapi untuk menang. Apa sebenarnya yang membuat Egy begitu percaya diri? Ada strategi rahasia dari Kluivert. Saksikan pernyataan penuh semangat Egy yang bikin Jepang ketar-ketir. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Geger dunia sepak bola. Kemenangan Australia atas Jepang mendadak dibatalkan FIFA karena mainkan pemain ilegal. Nama Cameron Burgess jadi sorotan. Klasemen grup C langsung diubah. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini terbuka lebar. Asal bisa kalahkan Jepang, Garuda langsung terbang ke Amerika. Reaksi mengejutkan. Erick Thohir yang langsung sujud syukur dan serukan pesan haru untuk seluruh rakyat Indonesia. Berikut fakta lengkapnya. Kabar mengejutkan bisa saja datang dari dunia sepak bola Asia. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA kemungkinan secara resmi akan membatalkan kemenangan tim nasional Australia atas Jepang dengan skor 1-0 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Keputusan ini bisa saja diambil setelah terungkap bahwa Australia memainkan pemain yang dianggap tidak sah dalam pertandingan tersebut, yaitu Cameron Burgess. Ya, Burgess dianggap melanggar aturan FIFA karena pernah membela timnas Skotlandia U19 di ajang kualifikasi Piala Eropa U19 2014. Tak lama kemudian, ia tampil untuk timnas Australia U19 di Piala Asia U19 2014. Kedua turnamen tersebut merupakan kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2015. Jadi, media-media internasional menganggap Australia telah melanggar aturan naturalisasi FIFA. Mereka ramai-ramai mendesak FIFA untuk menggelar penyelidikan dan mengajukan protes. Semoga saja FIFA menyatakan bahwa Burgess tidak memenuhi persyaratan administratif untuk tampil dalam laga tersebut dan keikutsertaannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi kompetisi. Dengan temuan ini, FIFA mungkin akan memutuskan untuk memberikan kemenangan otomatis kepada Jepang dengan skor 3-0 sesuai ketentuan yang berlaku, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada Federasi Sepak Bola Australia. Apabila benar, keputusan ini membawa perubahan signifikan pada klasemen grup C Jepang yang semula kehilangan 3 poin kini kembali mendapatkan kemenangan. Sementara Australia kehilangan 3 poin penting yang sebelumnya menempatkan mereka di posisi 2 klasemen. Hasil ini memicu dinamika baru dalam persaingan memperebutkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia melalui ronde 3.
Salah satu tim yang paling diuntungkan oleh perubahan ini adalah tim nasional Indonesia. Dengan syarat dapat mengalahkan Jepang di laga terakhir grup dan berharap Australia bermain imbang dengan Arab Saudi, Indonesia kini memiliki peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini akan menjadi pencapaian historis, mengingat Indonesia belum pernah lolos ke tahap tersebut sepanjang sejarah partisipasi mereka di kualifikasi Piala Dunia. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C. Dengan tambahan 3 poin dari kemenangan melawan Jepang, Indonesia bisa menggeser Australia apabila FIFA menjatuhkan sanksi pengurangan poin kepada Australia, tergantung hasil pertandingan lain, dan mengamankan posisi 2 besar yang menjadi syarat lolos ke ronde berikutnya. Apabila benar, kabar ini pasti akan disambut dengan sukacita oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pernyataan resminya, mungkin Erick akan mengungkapkan rasa syukur dan tekad kuat untuk memaksimalkan peluang ini. Ini adalah angin segar bagi sepak bola Indonesia. Tapi peluang ini hanya bisa kita manfaatkan kalau kita tetap fokus dan memberikan yang terbaik saat melawan Jepang nanti. Begitu kira-kira kata Erick. Ia juga menekankan pentingnya mental dan semangat juang pemain timnas. Kami percaya kepada pelatih dan para pemain. Ini adalah momen emas yang tidak boleh disia-siakan. Kami akan berjuang bersama untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Lebih jauh, Erick menyatakan bahwa PSSI akan memberikan segala dukungan penuh untuk memastikan persiapan optimal jelang laga penentuan kontra Jepang, termasuk dari segi logistik, strategi, hingga motivasi tim. Pertandingan terakhir Indonesia melawan Jepang kini menjadi salah satu laga paling dinanti di Asia. Dengan tensi yang tinggi dan taruhan besar berupa tiket lolos Piala Dunia, semua mata akan tertuju pada performa skuad Garuda. Para penggemar pun mulai membanjiri media sosial dengan semangat dan dukungan untuk tim kesayangan mereka. Sementara itu, saat ini mungkin pihak Australia belum memberikan komentar resmi terkait keputusan FIFA, namun bisa saja nanti berbagai laporan menyebutkan mereka sedang menyusun banding. Meski begitu, pakar hukum olahraga menilai peluang banding diterima sangat kecil, mengingat aturan FIFA soal pemain ilegal bersifat mutlak. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju FIFA selidiki Australia yang memainkan pemain ilegal saat melawan Jepang dan mengurangi jumlah poin Australia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Mengejutkan, Presiden RI Prabowo Subianto turun langsung, beri pesan khusus untuk skuad timnas Indonesia jelang laga pamungkas lawan Jepang. Kalimat singkat penuh makna. Ini bikin pemain dan ofisial terdiam dan merinding. Apa isi wejangan sang jenderal yang buat ruang ganti timnas hening? Saksikan momen penuh semangat dan haru jelang laga. Tim nasional Indonesia bersiap melawan Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Harapan untuk bisa menumbangkan tim Samurai Biru tidak hanya datang dari publik, tetapi juga dari Presiden RI Prabowo Subianto. Kepada para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sepak bola Indonesia, Prabowo menyampaikan sejumlah pesan penting agar mereka bisa tampil maksimal saat menghadapi Jepang. Diketahui, pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 6 Juni 2025, di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan, meskipun Indonesia telah memastikan lolos ke babak play-off, Presiden Prabowo menegaskan agar seluruh tim tetap memberikan performa terbaik saat melawan Jepang. Bapak Presiden menitipkan, walaupun kita sudah lolos ke play-off, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Jadi, jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus, jelasnya, dinukil laman setcup.go.id Minggu 8 Juni 2025.
Lebih lanjut, Prabowo juga memberikan semangat kepada para pemain agar tetap percaya diri dalam menghadapi lawan tangguh seperti Jepang. Tadi Bapak Presiden pesan, jangan minder, kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua, tegas Erik. Timnas Indonesia telah bertolak ke Jepang pada Sabtu, 7 Juni 2025. Kapten Timnas, Jay Idzes, menuturkan bahwa seluruh pemain kini tim telah mengalihkan fokus penuh ke laga penting tersebut. Kami akan fokus pada pertandingan terakhir karena itu masih penting. Tapi yang pasti, kami sangat senang bahwa kami telah lolos ke babak berikutnya. Tapi apa yang saya katakan, kami masih memiliki satu pertandingan lagi dan itu penting bagi kami, ucap Jay. Jay juga menyatakan tidak ada kendala berarti yang menjadi kekhawatiran menjelang pertandingan. Kita tahu pertandingan berikutnya adalah melawan Jepang. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, saat ini kita merayakan kemenangan kemarin. Dan mulai hari ini, kita akan fokus pada Jepang, tambahnya. Lebih hebat dari yang dia bayangkan. Keisuke Honda tak bisa sembunyikan kekagumannya setelah menyaksikan langsung permainan mentereng Timnas Indonesia. Mantan bintang AC Milan itu tertegun dan sampaikan harapan mengejutkan. Mereka pantas main di Piala Dunia 2026. Apa yang dilihat Honda hingga bikin dunia terpukau? Simak reaksi penuhnya sekarang sebelum terlambat. Mantan pemain Jepang, Keisuke Honda, terkejut melihat permainan Timnas Indonesia. Ia berharap agar tim Merah Putih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tampil baik di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 9 pertandingan yang sudah dijalani, Timnas Indonesia meraih 12 poin. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasemen, sementara grup C. Tim asuhan Patrick Kluivert itu menyisahkan satu pertandingan lagi melawan Jepang pada laga grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Meski begitu, Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak selanjutnya itu akan mulai digelar pada Oktober 2025. Saya rasa Anda semua lebih dahulu daripada saya. Saya baru saja melihat hasil terkini Timnas Indonesia. Itu membuat saya terkejut, kata Keisuke Honda kepada awak media, termasuk bolasport.com di Asiop Stadium, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Juni 2025. Mantan pemain AC Milan itu melihat Timnas Indonesia banyak mempunyai pemain-pemain berkualitas. Ia juga memuji permainan pemain-pemain muda Timnas Indonesia. Saya juga dengar Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Jadi masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia 2026, kata Keisuke Honda. Itu luar biasa. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak mudah. Sebab, dari 6 negara yang tampil, hanya 2 tim saja yang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga menjadi tim pertama Asia Tenggara yang bisa melaju ke babak keempat. Ini menjadi prestasi luar biasa bagi Timnas Indonesia. Kemajuan yang luar biasa di negara-negara Asia Tenggara. Tidak mudah, bukan? Jadi, saya harap Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun depan. Tutup Keisuke Honda. Egy Maulana Fikri bicara lantang di hadapan media Jepang. Meski tuan rumah dikabarkan turunkan tim pelapis bintang Timnas Indonesia, ini tak gentar sedikit pun, bahkan tegaskan misi besar Garuda datang, bukan untuk liburan, tapi untuk menang. Apa sebenarnya yang membuat Egy begitu percaya diri? Ada strategi rahasia dari Kluivert. Saksikan pernyataan penuh semangat Egy yang bikin Jepang ketar-ketir.
Gelandang timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, menegaskan bahwa ia tak terpaku dengan status Jepang yang akan menurunkan pemain pelapis. Pasalnya, yang terpenting, skuad Garuda menang. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda bertandang ke markas Jepang di Stadion Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Pertandingan ini sebenarnya sudah tak memiliki pengaruh besar buat timnas Indonesia maupun Jepang. Untuk tim asuhan Hajime Moriyasu dipastikan telah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini karena Jepang sampai saat ini telah mengemas 20 poin dan tetap berada di posisi puncak klasemen Grup C. Oleh karena itu, meski masih menyisakan satu pertandingan lagi, Jepang tak akan tergusur dari posisinya. Pasalnya, saat ini Australia yang berada di peringkat kedua klasemen Grup C pun baru mengemas 16 poin. Dihantam badai cedera dua pilar utama di lini belakang, timnas Jepang terancam goyah. Tapi kiper muda sensasional Zion Suzuki malah kirim peringatan keras. Ogah dipermalukan di kandang sendiri oleh timnas Indonesia. Apa jurus rahasia Jepang hadapi ledakan Garuda? Simak selengkapnya aksi mengerikan Jepang dan keyakinan Suzuki jelang duel hidup mati di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper utama Jepang, Zion Suzuki, menegaskan tak ingin melihat samurai biru kembali menelan kekalahan. Untuk itu, dia siap mengambil peran seusai tim kehilangan dua bek andalan jelang melawan timnas Indonesia. Jepang akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Suita City Football Stadium, Selasa, 10 Juni 2025. Pertandingan ini sebenarnya tak memiliki dampak besar buat kedua tim. Pasalnya, Jepang telah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena sudah dipastikan menjadi juara grup dengan 20 poin. Sementara itu, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai mengalahkan China 1-0. Situasi ini membuat timnas Indonesia yang berada di peringkat 4 klasemen dengan mengemas 12 poin, tak bisa dikejar lagi oleh Bahrain serta Cina. Pasalnya, Bahrain dan Cina yang berada di dua posisi terbawah hanya memiliki 6 poin. Walaupun Jepang dan timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos dengan target mereka masing-masing, tim tuan rumah tak ingin menutup pertandingan dengan kekalahan. Begitu juga skuad Garuda. Kiper utama Jepang, Zion Suzuki, bahkan menegaskan tak ingin melihat samurai biru kembali menelan kekalahan. Pada pertandingan sebelumnya, Jepang dipaksa takluk 0-1 dari Australia dalam laga ke-9 Grup C pada 5 Juni lalu. Menurut Suzuki, meski Jepang sudah lolos, hal ini bukan menjadi alasan buat mereka lengah. Dalam laga melawan Australia, Suzuki yang dikenal sebagai penjaga gawang utama memang duduk di bangku cadangan karena posisinya diberikan kepada Koseitani. Setelah melihat kekalahan tersebut, kiper Parma itu mengatakan bahwa kelemahan dalam laga sebelumnya adalah tim tidak fokus hingga akhir pertandingan. Untuk itu, agar tim tak menelan kekalahan lagi dalam laga melawan timnas Indonesia, Suzuki mengaku siap tampil dalam laga terakhir ini apabila diberi kepercayaan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Dia menekankan bakal berjuang dengan maksimal agar Jepang bisa menuntaskan putaran ketiga dengan meraih hasil maksimal. Saya akan bersiap jika dipercaya bermain, tetapi apapun peran saya akan berjuang keras untuk tim, ujar Zion Suzuki sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Jepang Soccer King Minggu 8 Juni 2025. Situasi Jepang saat ini sedikit lebih rumit jelang menghadapi tim merah putih.
Pasalnya, dua pemain andalan Jepang, yakni Kiko Machida dan Tsuyoshi Watanabe, dipastikan harus absen karena cedera. Situasi ini membuat Jepang akan mengandalkan pemain-pemain yang minim pengalaman di level senior seusai dua bek andalan mereka cedera. Tidak ada kata lelah bagi skuad Garuda. Baru saja mendarat di Jepang untuk menjalani laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde 3 Grup C. Kemungkinan skuad timnas Indonesia langsung menggeber latihan tanpa menunggu waktu lama. Di tengah suhu sejuk Tokyo dan jadwal padat, para pemain asuhan Patrick Kluivert menunjukkan semangat juang luar biasa. Namun, bukan hanya intensitas latihan yang jadi sorotan, bisa saja kehadiran sosok misterius dan mengejutkan yang dinanti-nanti fans Garuda hadir di lapangan yang membuat media Jepang dan Indonesia geger. Skuad Garuda tiba di Bandara Internasional Narita, Tokyo, pada Sabtu sore waktu setempat setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta. Alih-alih beristirahat penuh, mereka langsung menuju venue latihan di salah satu fasilitas elit Jepang, Ajinomoto Field, Nishigaoka. Hanya beristirahat singkat di hotel, para pemain turun ke lapangan pada sore harinya dengan semangat membara. Latihan dibuka dengan sesi ringan pemulihan otot, namun perlahan tempo meningkat. Beberapa pemain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Tom Hay menunjukkan kebugaran yang prima. Bahkan Kapten tim Jay Idzes terlihat memimpin rekan-rekannya dengan energi penuh, meski baru beberapa jam menginjakkan kaki di negeri Sakura. Namun, perhatian media dan publik tiba-tiba teralih saat sebuah mobil hitam memasuki area latihan. Dari mobil itu keluar sosok pria tinggi besar hitam dan gondrong yang mungkin akan langsung disambut oleh pelatih Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mungkin turut hadir memantau latihan. Apabila benar, ternyata sosok mengejutkan yang diinginkan datang latihan oleh fans Garuda itu adalah Jairo Riedewald, gelandang bertahan keturunan yang beberapa bulan terakhir ini dikabarkan akan dinaturalisasi PSSI. Mungkin kehadirannya yang tiba-tiba di Tokyo mengundang spekulasi besar. Apakah Jairo dalam waktu dekat akan dinaturalisasi PSSI untuk persiapan menuju ronde keempat, ataukah dia hanya datang sebagai bentuk dukungan moral? Ketika dimintai komentar, mungkin Jairo hanya tersenyum dan berkata singkat kepada media, "Saya kesini untuk Indonesia. Apapun yang bisa saya lakukan, akan saya lakukan. Laga melawan Jepang adalah final buat kita. Walaupun saya belum resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia apabila benar." Pernyataan itu cukup membuat media Jepang terkejut. Apalagi, bisa saja Jairo tampak mengenakan perlengkapan latihan dan ikut berlari kecil di pinggir lapangan, memberi isyarat bahwa peluang dirinya bermain untuk Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Pelatih Patrick Kluivert dalam konferensi pers menyatakan bahwa mental pemain saat ini sangat siap untuk menghadapi Jepang, meski lawan kali ini adalah raksasa Asia dan unggulan grup. "Kami tidak punya waktu untuk santai. Setiap menit berharga. Kami tahu kekuatan Jepang, tapi kami juga tahu kekuatan hati kami. Anak-anak siap bertarung sampai peluit akhir," tegas pelatih asal Belanda itu. Laga melawan Jepang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025 di Suita Stadium. Pertandingan ini krusial bagi Indonesia. Kemenangan atau hasil imbang bisa mengantar mereka ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola nasional. Antusiasme pun membuncah di kalangan diaspora Indonesia di Jepang. Tiket penonton untuk Tribun Indonesia dikabarkan hampir habis hanya dalam waktu 48 jam. Dukungan dari luar lapangan pun dipastikan akan bergemuruh, memberikan tambahan tenaga bagi para pejuang Garuda. Satu hal yang pasti, lelah bukan alasan. Perjalanan panjang bukan penghalang. Di tengah ketatnya persaingan dan tekanan, semangat timnas Indonesia terus menyala. Dan dengan kejutan seperti kemunculan Jairo Riedewald, siapa tahu keajaiban lain menanti di Suita Stadion?
Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar dengan kemunculannya Jairo Riedewald di sesi latihan Timnas Indonesia. Apakah kalian setuju Jairo dinaturalisasi untuk persiapan ronde keempat? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di balik euforia kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Cina, ternyata Tom Hei menyimpan satu kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti usai laga? Ekspresi wajahnya tak bisa bohong, ada hal yang mengganjal meski Garuda berjaya. Ungkapan jujur Tom ini bikin publik terdiam. Wajib simak cerita lengkapnya dalam laporan eksklusif ini. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda sukses menutup laga dengan skor 1-0. Satu gol tercipta lewat penalti oleh Romeni jelang akhir babak pertama. Hasil ini sekaligus membuat Indonesia mengunci satu tempat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Gelandang Timnas Indonesia Tom Hei menjelaskan bahwa hasil ini cukup positif. Semua pemain datang dengan ambisi tinggi untuk mengalahkan Cina. Ini sekaligus jadi misi balas dendam setelah mereka tumbang dengan skor 2-1 di pertemuan pertama lalu. Tentunya, hasil ini membuat mereka semakin dekat ke Piala Dunia. Sudah lolos kualifikasi untuk babak selanjutnya, kata Tom Hei dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Hei Way. Pemain berusia 30 tahun ini menambahkan awalnya mereka berjuang untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Syaratnya Indonesia harus bisa merebut posisi Australia di posisi kedua. Namun, target ini gagal karena Socceroos sukses mengalahkan Jepang dengan skor 0-1. Hasil ini membuat posisi mereka tidak akan bisa dikejar lagi oleh Indonesia. Dia menyadari bahwa skuad Garuda sudah berjuang keras untuk bisa mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia. Sayangnya kita berusaha untuk berjuang merebut tempat kedua. Tapi pada akhirnya, tidak mungkin lagi. Saya rasa kita bisa bangga dan senang bahwa kita bisa lolos ke putaran keempat. Kami masih memiliki semuanya untuk dimainkan, ujarnya. Haye menambahkan, saat ini skuad Garuda akan fokus menatap laga terakhir melawan Jepang. Pertandingan yang akan digelar pada 10 Juni mendatang memang tidak berpengaruh besar untuk kedua tim. Di laga tersebut, Timnas akan datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Laga ini akan jadi sarana untuk mengukur sejauh mana kekuatan Timnas saat ini. Saya fokus untuk pertandingan selanjutnya melawan Jepang, ujarnya. Yang membuat media Jepang dan Indonesia geger. Skuad Garuda tiba di Bandara Internasional Narita, Tokyo, pada Sabtu sore waktu setempat setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta. Alih-alih beristirahat penuh, mereka langsung menuju venue latihan di salah satu fasilitas elit Jepang, Ajinomoto Field, Nishigaoka. Hanya beristirahat singkat di hotel, para pemain turun ke lapangan pada sore harinya dengan semangat membara. Latihan dibuka dengan sesi ringan pemulihan otot, namun perlahan tempo meningkat. Beberapa pemain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Tom Hei menunjukkan kebugaran yang prima. Bahkan Kapten tim Jay Itzes terlihat memimpin rekan-rekannya dengan energi penuh, meski baru beberapa jam menginjakkan kaki di negeri Sakura. Namun, perhatian media dan publik tiba-tiba teralih saat sebuah mobil hitam memasuki area latihan. Dari mobil itu keluar sosok pria tinggi besar hitam dan gondrong yang mungkin akan langsung disambut oleh pelatih Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mungkin turut hadir memantau latihan. Apabila benar, ternyata sosok mengejutkan yang diinginkan datang latihan oleh fans Garuda itu adalah Jairo Riedewald, gelandang bertahan keturunan yang beberapa bulan terakhir ini dikabarkan akan dinaturalisasi PSSI. Mungkin kehadirannya yang tiba-tiba di Tokyo mengundang spekulasi besar. Apakah Jairo dalam waktu dekat akan dinaturalisasi PSSI untuk persiapan menuju ronde keempat?
ataukah dia hanya datang sebagai bentuk dukungan moral? Ketika dimintai komentar, mungkin Jairo hanya tersenyum dan berkata singkat kepada media, "Saya kesini untuk Indonesia. Apapun yang bisa saya lakukan, akan saya lakukan. Laga melawan Jepang adalah final buat kita. Walaupun saya belum resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia apabila benar." Pernyataan itu cukup membuat media Jepang terkejut. Apalagi, bisa saja Jairo tampak mengenakan perlengkapan latihan dan ikut berlari kecil di pinggir lapangan, memberi isyarat bahwa peluang dirinya bermain untuk Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Pelatih Patrick Kluivert dalam konferensi pers menyatakan bahwa mental pemain saat ini sangat siap untuk menghadapi Jepang, meski lawan kali ini adalah raksasa Asia dan unggulan grup. "Kami tidak punya waktu untuk santai. Setiap menit berharga. Kami tahu kekuatan Jepang, tapi kami juga tahu kekuatan hati kami. Anak-anak siap bertarung sampai peluit akhir," tegas pelatih asal Belanda itu.